Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita kembali akan membahas sebuah peluang investasi yang tentunya sangat disukai oleh para Sobat Cendekia yang memiliki profil risiko konservatif. Konservatif itu apa sih maksudnya? Maksudnya adalah Sobat Cendekia itu termasuk investor yang tidak suka dengan risiko. Jadi kalau ada risiko minus sedikit itu nggak mau, ya maunya adalah aku tuh terima uang setiap bulan. Nah, gampangnya seperti itu. Ya. Nah, kesempatan investasi kali ini ya kita akan membahas tentang salah satu obligasi dari negara atau pemerintah ya dengan format SBN retail. Nah, di pembukaan tahun 2024 ini kita kedatangan satu produk yang namanya Ori 25 ya. Jadi kalau dari angkanya saja berarti ini sudah merupakan seri ke-25 ya dari sejak dulu awal rilisnya Ori ini ya. Nah, jadi video ini mungkin terasa membosankan buat orang yang sudah sering eh, mempelajari bahkan sudah praktek ya investasi di SBN retail ya, tapi setidaknya ada info-info mendasar ya terutama dari karakteristik obligasi yang semua investor itu harus ketahui, baik itu yang sudah berpengalaman lebih dari mungkin 10 tahun lebih ataupun yang mungkin baru saja menemukan video ini ya. Nah, mungkin kalau yang sudah pengalaman ya mungkin bisa langsung lompat saja ya melalui timestamp yang di bawah ini, yaitu langsung aja masuk ke namanya terkait dengan kuponnya nanti seperti apa, penghitungannya seperti apa, dan apakah perbandingannya cocok. Atau mungkin para promo hunter ya, mungkin yang sudah tahu, ah yang penting ini paling aman, gini-gini. Aku tahu, pengen tahunya tuh ada promo di mana aja sih, ya ada cashback di mana aja sih. Nah mungkin juga bisa langsung menuju ke timestamp yang terakhir ya, terkait dengan tempat-tempat kita bisa memanfaatkan promo pembelian obligasi Ori 25. Oke ya, mari kita masuk dalam pembahasan. Jadi, seperti biasa, saya menggunakan informasi yang paling akurat ya, yaitu dari pihak pertama, yaitu pemerintah sendiri. Ya, bagi sobat cendekia sekalian yang nanti mau tahu lebih banyak ya, mau baca-baca lebih lanjut lagi, ya silakan bisa ke website kemenkeu.go.id /ORI. Ya, nanti akan langsung masuk ke halaman yang menjelaskan Ori seri terbaru ini, yaitu Ori 25. Nah, kalau lihat dari posternya sendiri, ya ini Ori 25 ini ternyata juga ada dua tipe, ya. Berarti tren yang dimulai sejak tahun 2023 awal itu masih berlangsung sampai awal 2024 ini, yaitu ada dua seri. Ya, T3 itu maksudnya berarti tenor 3 tahun, T6 itu berarti maksudnya tenor 6 tahun. Jangka menengah dan jangka panjang ya. Kalau bagi saya jangka menengah 3 tahun itu sudah masuk jangka menengah ya. Tapi kalau sudah di atas 5 tahun itu saya anggap itu jangka panjang ya. Oke, jadi buat yang belum tahu ya atau misalnya mungkin Anda masih mahasiswa atau mungkin Anda Bapak Ibu atau mungkin Eyang Kakung ya yang mungkin ingin masuk investasi selain deposito yang aman-aman aja. Oh, itu apaan sih? Ya. Nah, kita lihat ya eh, apa namanya definisi dari Kemenkeu sendiri. Nah, jadi ORI itu singkatan dari obligasi negara retail ya, merupakan satu SBN yang tawarkan kepada individu atau perorangan BNI ya, dan ini belinya hanya melalui mitra distribusi di pasar perdana ya. Jadi yang bisa beli SBN ini ya itu adalah WNI ya, warga negara asing ya itu tidak bisa membelinya ya, apalagi di sini ya itu individu dan perorangan ya, jadi pasti lebih jelas lah ya. Kalau perorangan pasti diminta NIK-nya ya atau KTP-nya. Ya, sementara kalau warga negara asing, kalau perorangan kan dipintanya paspor. Berarti ya ini caranya pemerintah itu selalu mengutang pada masyarakatnya sehingga beban negara dari beban luar negeri yang zaman dulu itu kemudian beralih jadi beban di dalam negeri yang ngutang kepada rakyatnya sendiri. Jadi ceritanya seperti itu. Oke, nah di sini ya klaimnya bahwa Ori 25 ini maupun mau itu T3 ataupun T6 itu alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Ah, masa sih? Yuk kita nanti bahas bareng-bareng ya. Oke, terus kemudian ini
ori ketiga yang diterbitkan dengan dua pilihan jangka waktu. Ya, karena di tahun 2023 itu ada ori 23 dan ori 24. Ya, sekarang ori 25, berarti yang ketiga kalinya. Dan penjualannya dilakukan secara online melalui ESBN. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau beli lewat bank, nah tinggal bilang aja ke banknya, tapi secara sistem bank akan memasukkan ordernya itu melalui online atau elektronik SBN seperti itu. Ya, dan oleh karena itu elektronik, maka beberapa karakteristiknya yaitu yang pertama, ini berbentuk tanpa warkat ya, atau scriptless. Seperti itu. Dan yang kedua, yang sedikit tricky ya, karena nanti ada beberapa orang yang sempat bertanya pada saya, kok katanya ini aman, kok bisa minus? Nah, jawabannya adalah ini karena dapat diperdagangkan antar investor domestik. Ya, ada beberapa teman saya yang alumni SMA dan juga ada klien ya yang usianya sudah di atas 50 tahun juga bertanya, saya kok beli ori yang dulu-dulu itu kok minus, itu kenapa? Katanya aman. Ya, aman dari risiko kebangkrutan. Tapi karena sifatnya dapat diperdagangkan dan yang namanya pasar, ya, itu kan tempat bertemunya pembeli dan penjual, ya, demand dan supply. Nah, kalau sudah ada demand dan supply, maka barang yang diperdagangkan itu kan pasti ada harganya. Ya kalau peminatnya kurang, ya setelah diterbitkan, terus kemudian peminatnya kurang, ya pasti harganya turun dong. Nah, sebaliknya, kalau nanti ternyata harganya naik, ya dan kemudian di layar itu ada keuntungan berapa persen, nah berarti artinya banyak peminatnya. Sesimpel itu aja. Ya. Nah, kalau mau lebih aman lagi, memang sebaiknya kalau beli semacam ori ini, ya, itu ya kalau di pasar perdana seperti sekarang ini ya beli saja, ya beli 5 juta, 10 juta, 100 juta, terus ditahan sampai jatuh tempo. Ya, itu sendiri sudah cara untuk menghilangkan resiko yang namanya resiko fluktuasi harga. Karena yang namanya hutang itu pasti akan dibayar 100% kembali ya, plus nanti yang disebut sebagai kupon ya. Nah, kuponnya ini sifatnya tetap atau kita sebutnya sebagai fixed rate ya. Nah, artinya apa? Dalam artian ya, kalau nanti kita lihat ya, kuponnya berapa persen nih per tahun. Nah, itu pasti akan dapatnya segitu terus ya, sampai dengan jatuh tempo nantinya. Seperti itu. Dan karena ini dapat diperdagangkan, ya, maka ada potensi capital gain atau loss. Tapi seperti saya bilang tadi ya, ya, kalau misalnya kita sendiri tidak punya mindset untuk apa menjual lebih awal ya, seperti trader ya, maunya hanya sampai dengan jatuh tempo ya, ini sebenarnya nggak terlalu relevan ya. Yang penting kita beli ditahan sampai jatuh tempo. Oleh karena itu pemilihan waktu investasi, entah itu T3, tenor 3 tahun, ataupun tenor 6 tahun, itu sebenarnya menjadi permasalahan yang terakhir sebenarnya kalau mau investasi di obligasi semacam ini. Ya, dan oleh karena itu harus pakai uang dingin, seperti itu. Terus minimal pembelian 1 juta ya, karena ini sifatnya SBN retail ya. Nah, karena retail maka maksimalnya nggak boleh dong sampai ratusan miliar triliunan ya. Maksimal satu orang itu ya kalau mau beli ini itu maksimal 5 miliar ya. Ya, baik itu ini untuk yang Ori 25T3 dan kalau misalnya dia mau beli Ori 25T6 ya itu maksimalnya 10 miliar. Jadi silakan ya Bapak Ibu ataupun mungkin apa Kakung Uti ya yang misalnya kebanyakan duit pengen yang aman-aman aja tapi nggak mau di bank, silahkan ya di sini ya dipertimbangkan dulu. Oke. Nah, kemudian ya ini kita lihat lagi keterangannya apa nih? Pilihan beragam untuk memenuhi janji masa depan. Ya ini bla 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 bla. Ya intinya apa ya? Karena obligasi ini kan merupakan salah satu instrumen investasi ya. Dan dalam disiplin apa ilmu disiplin perencanaan keuangan yang namanya obligasi ya itu sebenarnya itu lebih cocok untuk orang-orang yang profil risikonya konservatif seperti yang saya bilang tadi atau orang-orang yang memang sudah ada di tahap wealth preservation. Ya, dalam artian sudah punya uang banyak, anak-anaknya sudah mentas, wes tinggal mikir ya pensiunnya gimana, atau bahkan mungkin tinggal mikir pembagian warisannya seperti apa. Nah, kalau udah orang-orang sudah ada di tahap seperti itu, harusnya fokusnya bukan wealth accumulation ya, tapi wealth preservation. Oleh karena itu obligasi cocok ya, baik itu untuk orang konservatif maupun orang yang pengennya itu hanya sekedar mempertahankan kekayaannya. Nah, tapi mungkin ini cocok juga untuk yang ketiga ya, karena apa? Eh, Cocok untuk orang ketiga. Orang ketiga yang saya maksud ini adalah ya orang-orang yang belum pernah beli, tapi itu pengen tahu gitu, first hand experience, pengen belajar ya
gimana sih ya rasanya investasi itu gitu. Ya silahkan ya, kalau misalnya mau belajar ya saya sarankan memang di reksadana pasar uang ataupun di obligasi ini ya. Jadi menurut saya ada 3 orang yang cocok di ORI ini. Untuk keuntungannya ya, pertama kupon dan pokok dijamin oleh undang-undang. Ini lebih tepatnya sebenarnya undang-undang yang terkait dengan era APBN ya. Jadi kalau misalnya kita beli ori ini dan SPL yang lain, itu sebenarnya pembayaran kupon dan pembayaran modal kita awalnya nanti kelak di jatuh tempo itu sebenarnya sudah diperhitungkan juga di anggaran pendapatan dan belanja negara sebenarnya. Ya karena itu sudah diamanatkan di undang-undang khusus penerimaan negara ini. Nah, kemudian kuponnya ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Ya nanti kita lihat Excelnya nanti ya. Oke, terus kemudian ini fixed rate, oke lah ya, dalam artian ya kalau misalnya tidak suka dengan kupon yang berubah-berubah ya dan tidak suka dengan harga yang berubah ya, fokusnya di kuponnya saja seperti itu ya, lebih enak dihitung juga kok. Terus kemudian ini ya, kupon dibayar setiap bulan ya, jadi ini setiap bulan tinggal nanti kita lihat ya setiap tanggal berapa. Oke. Terus, oh ya, ada yang pernah tanya sih ya dulu, ini kupon kalau misalnya saya beli lewat aplikasi X gitu ya, nanti bakalan masuk ke RDN-nya apa bakalan masuk di rekening. Nah, kalau menurut pengalaman saya dan beberapa teman ya yang apart fintech-nya itu ada RDN-nya untuk beli saham juga, ternyata memang langsung masuknya itu ke rekening tabungan ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian dapat diperdagangkan di pasar sekunder ya. Dan ini hanya antar istilah domestik. Tapi kalau kita emang nggak punya niat jual beli ya, ini dihilangin aja ya dalam pikiran. Oke, kotasi harga beli. Nah ini bisa dilatih aja. Berpotensi capital gain ya. Ini kalau misalnya ya Anda memutuskan untuk menjualnya dan itu sedang berada di level yang cuan seperti itu. Nah mungkin juga yang belum banyak orang tahu ya bahwa sebenarnya kalau kita tuh mengkonversi rupiah kita menjadi SBN ini ya, sebenarnya kita tuh dapat menjadikan ini seolah-olah itu sebagai jaminan. Ya, karena sifatnya itu dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain. Ya, misalnya ya punya kepentingan untuk modal kerja bisnis, tapi uangnya terlanjur dijadikan SBN. Nah, tergantung kebijakan masing-masing mitra distribusi ya, bisa saja SBN yang kita punya itu dijadikan jaminan ya untuk memperoleh pendanaan berupa kredit ya, biasanya kreditnya kredit usaha ya atau mungkin kredit konsumsi. Pokoknya intinya selalu tanya dulu ya ke mitra distribusi yang Anda ingin jadikan sebagai tempat beli SBN ini. Oke, ya dan sebagainya. Ya, juga ada kata masyarakat terus serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Ya kita mungkin tahulah arahnya di sini ya bahwa pemerintah itu selain pajak ya dia menerbitkan obligasi ini untuk apa? Ya kalau kita lihat ya untuk menyelesaikan pembangunan IKN ya, atau pembangunan strategik ya, pembangunan strategik nasional seperti itu. Oke, strukturnya itu terbitnya nih pemerintah Republik Indonesia ya. Ini juga sama ngulangi lagi ya. Dengan kupon tetap, tanpa warkat, dengan jauh temponya. Lah, mungkin tanggalnya dicatat ya. Tanggalnya dicatat karena website ini itu sifatnya dinamis. Jadi kalau orinya sudah selesai, nah biasanya terus website itu kemudian tiba-tiba itu langsung update ya, update ke ori yang selanjutnya di tahun yang sama. Jadi tolong dicatat aja ya bahwa kalau beli ori 25 T3 ya itu jatuh temponya 15 Februari 2027. Kalau ori 25 T6 jatuh temponya tahun 2030 ya tanggalnya 15 Februari. Oke, terus kemudian apa namanya hasil penjualan ya ini sekedar pengumuman aja. Masa penawaran ya, masa penawarannya ingat ya dicatat juga ini bahwa ini sudah dimulai hari ini ya. Hari ini tadi pagi sudah bisa dimulai 29 Januari 2024 sampai dengan 22 Februari 2024. Jadi kita punya waktu 3 mingguan ya, 3 mingguan. Silakan ya yang mau pertimbangkan untuk beli ini. Oke, tadi maksud pemesanan sudah saya jelaskan juga. Minimum pemesanan ya itu 1 juta dan kelipatan 1 juta. Ya, jadi 1 juta atau 2 juta atau 3 juta, 4 juta dan seterusnya seperti itu. Kemudian settlement atau penerbitan bukti kepemilikannya itu adalah 28 Februari 2024. Ya, dan ini juga beberapa kali ada yang tanya juga bahwa kok saya udah beli ini lewat aplikasi X gitu ya. Ini tapi kok nggak ini ya, apa saya nggak bisa nge ya bahwa saya udah punya ini. Ya karena secara resminya penerbitannya itu baru dicatat tanggal 28 Februari 2024. Makanya ditunggu dulu seperti itu ya.
Kemudian untuk pajaknya ya, ini juga tolong diingat-ingat ya bahwa kalau tabungan itu PPh finalnya 20% ya, sementara kalau obligasi itu PPh finalnya 10%. Ya, baik itu obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Pembayaran kupon juga tanggal 15 setiap bulannya. Ya, cuma meskipun di sini settlementnya 8 Februari, ternyata pembayaran pertamanya itu bukan Maret ternyata, ya, tapi tanggal 15 April 2024. Ini juga tolong dicatat juga ya, supaya Anda nggak heboh sendiri. Ya, karena udah kejadian banyak orang heboh, bla bla bla, kok ini udah tanggal sekian kok belum apa dapat juga emailnya apa kuponnya. Lah, waktu dulu tuh waktu baca itu pembayaran kuponnya tuh berapa? Nah, itu. Ya, ini tolong dicatat dulu ya, supaya nggak panik di kemudian hari ya. Oke, terus kemudian minimum holding period. Ya, minimum holding period itu intinya adalah kamu itu, kita ya, sobat cendekia sekalian, itu bisa menjual ori ini di pasar sekunder pada kapan? Intinya begitu. Lah, ternyata disebutkan bahwa seenggaknya sampai ada satu kali periode pembayaran kupon. Jadi, kalau sudah lewat tanggal 15 April 2024, semisal kebelet jual ya, atau mungkin salah strategi sehingga harus dijual sekarang, ya itu bisanya ya setelah 15 April 2024. Begitu ya, seperti itu. Ini ya dari keterangannya ya. 16 April 2024 seperti itu. Untuk kuponnya 6,25% PA untuk yang tenor 3 tahun dan 6,40% PA untuk yang 6 tahun. Oke ya, berarti sudah tahu ya. Nanti kita akan masuk ke bagian simulasinya ya. Oke, ini juga ada langkah mudah. Jadi intinya sih ini secara formalitas saja, tapi intinya begini. Yang sudah pernah investasi di obligasi, ya tinggal lanjutkan aja di tempat yang sama, ya. Kalau misalnya ada sobat cendekia yang menemukan video ini dan belum pernah berinvestasi di SPN, ya pertama silakan tentukan dulu ya mau beli lewat MIDIS atau mitra distribusi apa. Ya nanti akan ada ya perusahaan-perusahaannya. Terus kemudian ya silakan isi kolom formulir ya registrasi. Setelah dinyatakan bahwa registrasinya itu sudah selesai, baru bisa melakukan pemesanan. Nah, dan mungkin ini juga bisa diingat-ingat ya bahwa eh, kita itu mau registrasi akun obligasi itu sebenarnya nggak perlu nunggu ada SBN retail yang rilis loh ya. Jadi misalnya nanti ya sekitar apa akhir Februari itu sudah nggak ada ori, kemudian masuk masa vakum kan ya. Itu masih bisa apa bisa bikin akun registrasi nggak? Ya bisa aja ya. Bahkan lebih baik begitu. Ya, bikin dulu selama belum ada penawaran. Nah, kalau udah ada penawaran seperti Ori 25 ini, tinggal lakukan pemesanan ya baik secara elektronik sendiri ya, pakai jari sendiri atau minta tolong orang bank yang menjadi nasabah prioritas yang menjadi apa namanya customer service ya atau investment manager pribadi Anda. Setelah itu melakukan pembayaran kemudian muncul konfirmasi ya. Itu. Terus kemudian mitra distribusinya di mana aja? Nah, mungkin kita sudah tahu ya bahwa kebanyakan itu ada di bank. Ya, di sini kita lihat ada Niaga, ada DBS, Permata Bank, ya, OCBC, BCA, dan juga ini ya beberapa fintech apart ya, seperti yang kita sudah sangat terkenal ya, ini adalah Bareksa, ya. Kemudian sekuritas ternyata juga bisa ya, karena di sini BRI dan Sekuritas itu juga bisa jadi partner untuk beli obligasi negara ini. Ya, ini nanti bisa dilihat sendiri ya, Bank Mega, Paninbank, ada Bibit juga, ya, Tanam Duit, Mandiri Sekuritas, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Selain dari perusahaan yang ada di sini, itu mungkin di ini dulu ya, di apa di stop dulu dalam artian harus dicek dulu. Ya, kalau Anda bisa ngecek apakah ini itu mitra distribusi yang resmi, silakan dicek. Kalau misalnya tidak tahu caranya ngecek, ya panduannya di website ini saja. Ya, atau bahkan nanti bisa ini ya, bisa lihat sendiri di sini nih. Di sini yang saya tuh selama ini belum pernah kasih tahu juga ya bahwa di bagian paling bawah ya di websitenya itu ada beberapa apa ya bisa dibilang lampiran ya. Jadi ada memorandum informasi dalam artian dokumen resmi ya, seperti ini ya. Dokumen resmi langsung dari Kementerian Keuangan yang bisa dibaca ya tentang legalitasnya, termasuk juga ya MIDIS ya mitra distribusi yang ada selama ini. Ya misalnya yuk kita lihat ya di sini ya kalau kita lihat di sini.
Nih, tabel mitra distribusi ya. Kalau ini mungkin bank-bank ya ini ya. Ini bank-bank, ini juga silakan dicek ya siapa saja. Terus kemudian ini ya ada apa namanya? Ada sekuritas, ada fintech apart ya. Seperti itu. Ini ya lampirannya nih, daftar mitra distribusi bisa dilihat ya. Bank-banknya, terus kemudian ini listnya apartnya ya, fintech apartnya bisa dilihat. Terus kemudian ya, dan kira-kira seperti itu ya yang bisa saya bahas untuk yang pertama ini ya terkait dengan karakteristik obligasinya. Itu. Oke, kita masuk ke bagian simulasi ya. Simulasi investasi ORI 25. Jadi cuannya seperti apa ya? Paling tidak kita bisa melihat langsung ya perbandingan di sini ya. Saya punya 4 perbandingan yaitu deposito Bank BUMN, deposito Bank BPR ya, ORI 25T3 dan ORI 25 T6 ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong bahwa kok Bank BPR ini kan berisiko, ya berisiko buat orang yang belum tahu caranya ya dan belum pernah. Nah, sementara saya yang sudah belajar di deposit di BPR sejak 15 tahun yang lalu ya fine-fine aja asalkan bisa milih yang benar gitu aja. Ya. Oke, kita bandingkan dulu yuk. Jadi kalau kita ngomongin imbal hasil ya, imbal hasil di sini tuh imbal hasil yang gross ya. Dalam artian ini belum dipotong pajak. Nah, di sini kita lihat deposito Bank BUMN itu rata-rata 2,65%. Ya, ini dari Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI sama Bank BTN ini sebenarnya. Rata-ratanya segini ya sekarang ya. Terus kemudian deposito Bank BPR itu anggap aja kita sedikit di tempat yang agak ya ngeri-ngeri sedap lah. Ya, mepet suku bunga penjaminan LPS yaitu 6,75%. Kemudian ORI ya, ORI 25T3 itu kan tadi kuponnya 6,25% dan ORI 25T6 itu kuponnya 6,4%. Nah, jangan lupa ya karena ada pajak final di mana kalau bank ya itu entah itu tabungan ataupun deposito itu PPh-nya 20%. Sementara kalau SBN retail atau obligasi negara dan obligasi korporasi itu pajaknya itu 10%. Sehingga kalau kita sesuaikan imbal hasil netnya ya, caranya ya itu adalah dengan mengkalikan antara imbal hasil ya, imbal hasil yang dimaksud dalam sebuah kasus ya dengan selisih antara 100% dikurangi tingkat pajaknya. Ya, ini untuk menghitung netonya. Nah, kalau kita lihat di deposito Bank BUMN itu imbal hasil bersihnya adalah 2,12%. Kemudian deposito Bank BPR itu bersihnya ya kalau kita ambil batas teratas itu 5,4%. Kemudian ORI 25T3 itu batas teratasnya 5,63%, ORI 25T6 itu batas teratasnya adalah 5,76%. Nah, lebih menguntungkan mana? Ya kalau dilihat dari persentasenya aja deh. Ya, deposito itu dijamin negara, tapi lewat lembaga yang namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Sementara kalau ORI ya itu dijamin negara dengan berdasarkan pada undang-undang dan APBN. Silahkan mau lebih merasa aman yang mana, mau lebih merasa nyaman yang mana. Ya, tapi kalau dari segi angka saja ya kita lihat berarti kalau dengan deposito Bank BPR sekalipun hasilnya lebih kecil daripada ORI ya, ORI 25 baik itu T3 ya maupun T6. Gitu ya kesimpulan pertamanya. Nah, sekarang kita akan melakukan perbandingan pasif income-nya baik itu dalam jangka waktu per tahun dan per bulan ya. Walaupun untuk ini ya asumsinya adalah kita mengabaikan efek compounding. Ya, karena deposito itu punya efek compounding ya beda dengan obligasi. Karena setiap kali ada bunga ya itu kita bisa memilih untuk automatic rollover dimasukkan ke induknya bulan depannya. Seperti itu. Ya, jadi kita asumsikan ini tidak ada efek compounding ya, seperti itu. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu ya Kakang Uti sekalian itu punya 100 juta uang nganggur. Sekali lagi ya, uang nganggur. Kalau mau didepositokan ke ya BRI, Mandiri, BNI, BTN gitu ya, itu pasif income-nya per tahun itu 2,12 juta. Kalau misalnya sedikit ambil resiko dengan deposito di bank BPR, mungkin misalnya di apa rumah Bapak Ibu sekalian itu ada pasar. Kemudian biasanya kalau ada pasar di dekatnya pasti ada bank BPR.
Terus tanya, oh ini 6,75, berarti netnya 5,4. Hasilnya berapa dong kalau aku taruh 100 juta di sini? Berarti per tahun dapatnya 5,4 juta. Ya, bagaimana dengan ori? Nah, kalau ori, ya kita misalnya, ya, wah, saya punyanya rekening BCA, bisa nggak minta ke bank BCA untuk beliin? Ya bisa aja, langsung aja ke CS-nya. Ya, CS yang terkait dengan ori langsung. Nah, kalau misalnya masukkan 100 juta ke situ, nanti hasilnya adalah 5,6 juta sekian ya per tahun. Kalau yang masuknya di T6, ya tenor 6 tahun, nanti per tahun dapatnya 5,76 juta. Sehingga kalau misalnya ini hasilnya semua dibagi 12, maka kita akan mendapatkan bahwa 100 juta akan menghasilkan 176.000 di deposito Bank BUMN. Kemudian 100 juta yang sama juga akan menghasilkan 450.000 rupiah per bulan untuk di BPR ya. Terus kemudian 100 juta yang sama juga akan menghasilkan 468.000 sekian ya di ORI 25T3 dan akan menghasilkan 480.000 rupiah per bulan kalau di ORI 25T6. Ya, tapi sekali lagi ya, tadi kan saya bilang bahwa minimal kan 1 juta. Oke lah, misalnya Anda, Sobat Cendekia sekalian, itu masih mahasiswa, atau mungkin kantongnya model kantong cekak, atau mungkin memang isi dompetnya untuk uang dingin hanya 1 juta. Ya, boleh. Ya, coba kita cek ya, kalau 1 juta nanti dapatnya bagaimana? Ya, tentu saja akan lebih sedikit ya. Bahkan per bulannya saja tidak sampai 5.000. Ya, jadi seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Namanya saja usaha, ya namanya saja legal. Investasi legal ya biasanya eh, tingkat pengembaliannya ya seperti ini. Apalagi ini investasi yang aman, ya seperti itu. Oke, ini bagian kedua ya, yaitu tentang simulasi investasinya, dapat passive income nanti seberapa, intinya tergantung model investasinya bagaimana. Tapi kesimpulannya yaitu bahwa ini lebih worth it ya daripada kalau masukin ke deposito bank BPR ya, kalau sudah mempertimbangkan pajak PPh final untuk pendapatan bunga atau kuponnya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga ya. Jadi kita masuk ke bagian ketiga, di mana ini saya ngomongin tentang promo ya. Jadi sebelum saya ngomongin tentang promo ya, saya disclaimer dulu bahwa saya itu tidak apa ya, tidak dibayar ya untuk promosi aplikasi ini atau bagaimana. Cuma memang ini sesuatu yang saya pikir itu kebanyakan kalau orang-orang muda ya. Biasanya kalau kantong cekak, kantong terbatas, masih dalam tahap wealth accumulation, tapi kok pengen juga beli obligasi negara, biasanya tuh nyari yang ada promo-promonya ya, siapa tahu ada yang terjangkau, siapa tahu ada yang modelnya pasti dapet ya kan. Tentu saja ya, saya juga termasuk di golongan orang itu, makanya saya kasih juga materi yang ketiga ini yaitu tentang promo. Nah, saya ambil di tiga upper dulu ya, yang saya punya juga akun di sana. Kalau yang pertama Bareksa ya, Bareksa itu punya dua promo nih ya. Jadi ada promo beli SBN retail ya, beli ori 25 nanti hadiahnya emas. Tapi ada juga ya, kalau misalnya baru pertama kali mau beli SBN retail lewat Bareksa ya, nanti hadiahnya RDN saham. Jadi silakan ya, bisa pilih salah satu atau kalau uangnya ada banyak ya bisa pilih dua-duanya. Seperti itu. Nah, syarat ketentuannya seperti apa? Nah, kalau untuk yang emas ya, tentu saja nanti pakai kode promo yang tertera di sini. Ya, nanti bisa di stop dulu ya videonya untuk tahu kode promonya apa. Nah, terus kemudian syarat ketentuannya apa? Nah, oke ya, kode promonya ini setiap pembelian ori 25 50 juta. Oke. Berarti kalau misalnya punya uang nganggo 50 juta silakan ya masuk ke sini, masukkan kode promonya, bayar pakai apapun, nanti dapat cashback setara 0,125 gram emas. Ya. Oke, jadi ini promonya berlaku kelipatan. Ya, jadi kalau 50 juta dapatnya 0,125 gram emas, kalau 100 juta dapatnya 0,25 gram emas, kalau investnya 200 juta dapatnya 0,5 gram emas. Nah, kalau misalnya investnya 400 juta jadinya 1 gram emas. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi hadiah maksimalnya 37,5 gram. Ya, nah, itu mungkin buat yang punya uang ya. Coba kita lihat dulu, ada nggak yang
eh, uang tipis-tipis bisa nggak dapat ini. Ya, coba nih kita cek dulu nih kalau yang promonya saldo RDN ya. Bagi yang belum tahu itu Bareksa sekarang udah bisa ini ya invest saham lewat Bareksa ya, karena Bareksa kerjasama sama Cipta Dana Sekuritas, jadi bisa jadi one stop solution ya untuk berinvestasi apapun ya di pasar modal. Oke, nah kalau kita lihat di sini hadiahnya berupa saldo RDN untuk beli saham di Bareksa senilai 50.000 untuk 100 orang tercepat. Oke, ini susah, agak susah nih ya, karena ini kan tanggal 29 ya, meskipun hari pertama, tapi kan dibukanya kan sudah dari jam 9 tadi, 9 pagi tadi. Sementara saya rekaman ini sore ya, sekitar jam 4, jam 5-an. Wah, angel gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya mau ada yang nyoba, silahkan ya, pakai kode New Ori 025 ya seperti itu. Dan untuk pengumuman pemenangnya ya, baik untuk yang emas maupun untuk yang RDN ini ternyata 7 Maret. Ya, jadi istilahnya jangan panik ya kalau ternyata kok nggak ada pengumuman-pengumuman, menang nggak, ya tunggu dulu 7 Maret. Ya, biasanya diumumkan di grup Telegram ataupun lewat email biasanya. Terus ada juga yang dari tanam duit ya. Tanam duit ini ada dua tipe ya. Jadi kalau belum pernah beli SBN ya atau belum pernah beli SBN lewat tanam duit, itu pakai kode promo SBN tanam duit ya nanti akan dapat bonus spesial pengguna baru yaitu 50.000. Nah, cuma 50.000 ini bentuknya apa ya? Oke, kita lihat. Oh, minimum pembelian 5 juta. Lumayan sih ini ya. Lumayan ini, 5 juta hadiahnya 50.000. Berarti setara dengan 1%. Ya, tapi 50.000 itu dalam bentuk Sukor Invest Syariah Money Market Fund dan penerimaan bonusnya kalau terpilih sekalipun itu 28 Maret 2024. Oke, jadi lumayan lama ya, nggak instan ini ya. Terus coba kita cari yang lain. Ini untuk promo, tapi ini bukan ini promo untuk yang udah pernah beli SBN di Tanam Duit ya. Nah, di sini modelnya kuota ya, kuota dan akumulasi transaksi, dan ini dibatasi dari 29 Januari sampai dengan 12 Februari ya, modelnya early bird ternyata. Nah, paling enggak ini ya, misalnya kita anggap aja kita cukup beruntung ya masuk kuota di yang pertama ini. Misalnya kita 10 juta ya, kita 10 juta beli SBN. Bonusnya itu 25.000 dan 25 ribunya dalam bentuk eh nggak ada nih ya keterangannya ya. Ini perlu ditanyakan sih ya. Jadi silakan di Instagram juga ada tuh adminnya ya. Kalau mau tanyakan ini bentuknya tuh dalam bentuk apa bisa di sini. Oh ini ya bonus promonya ini berupa reksadana Shalendra Dana Kas. Ya paling nggak dari segi bonusnya sendiri itu lebih ya lebih bagus lah, lebih bagus daripada Sukor Invest ya. Karena Shalendra itu sekitar kalau yang ini Dana Kas itu sekitar 4,4% growth dalam setahun terakhir. Lumayan lah ya. Tapi kalau 10 juta bonusnya 25.000 itu eh, kurang sih ya. Menurut saya kurang menarik sih ya. Ya. Karena kalau kita pakai kalkulator aja ya, kalkulator 25.000 ya dibagi 10 juta. 100, wah cuma 0,25% ini. Ya, menurut saya ya itu kurang menarik lah. Ya, 1% yang tadi masih ini sih ya, masih masuk akal menurut saya. Ya, masih masuk akal di zaman sekarang. Tapi kalau udah 0,25% saya nggak srek saya. Oke, coba kita lihat yuk yang tetangganya lagi Bibit ya. Di sini ada promo investasi juga nih. Ya, dan ini kan juga hampir sama sih ya dengan tanah duit tadi ya. Cashbacknya sama-sama 25.000 ya. Minimal rasa total, misal anggap aja kita 10 juta minimal ya. Cuma kuotanya lebih banyak ya. Kalau di sini 25 orang, di sini 100 orang ya. Tapi ya sekali lagi ya 0,25% bagi saya nggak terlalu menarik. Tapi kalau misal Anda tertarik dan punya akun di Bibit ya silakan bisa pakai Bibit untuk beli. Kalau misalnya belum punya akun Bibit dan tertarik beli lewat Bibit, nanti bisa pakai kode referral saya ya untuk bisa mendapatkan kesempatan ya cashback berupa reksadana pasar uang juga ya senilai 25.000. Oke, terus apa lagi kita lihat? Oke, nah ini di Tokopedia ternyata ada promo juga ya kalau kita tuh beli SBN dengan menggunakan opsi pembelian Tokopedia. Eh, Setahu saya ya, karena saya itu selalu beli lewat Bareksa. Bareksa itu ada pilihan apa membayar melalui e-commerce, lebih tepatnya Tokopedia ini. Ya, dan biasanya memang ada 4 jenis kupon ya, dan ini juga sama. Setelah saya lihat ada 4 jenis kupon juga.
Cuma kita lihat yuk ya, kira-kira termasuk nggak kita bisa masuk ke sini apa enggak. Nah, di sini ya Tokopedia Loket Pajak itu promonya berlaku untuk 1 bulan ya, 1 sampai 31 Januari 2024 nih. Ya, jadi kita karena sini nggak ada keterangan lebih lanjut, jadi kita asumsikan mungkin jangan-jangan Februari nanti kita nggak ada atau gimana. Ini saya agak bingung juga ya, karena kita berarti cuma tinggal punya 2 hari nih ya. Oke, ya. Jadi kalau di sini kita lihat ada kata-kata penerimaan negara. Jadi kalau ada kata-kata ini, berarti kupon yang ada di Tokopedia itu bisa dipakai buat beli SBN seperti itu. Nah, cuma ternyata untuk ini ya kode loket TKPD itu hanya untuk pengguna yang belum pernah transaksi. Berarti seperti saya nggak bisa ini. Ya, karena saya udah dari dulu ya SBN ya, udah pernah lihat Tokopedia juga. Ini nggak bisa. Ya, tapi mungkin kalau Anda mendaftar di Bariksa dan kemudian mau beli SBN di Bariksa, mau pakai ini ya Tokopedia, jangan lupa ya pakai kode ini. Cashbacknya 25.000 ya. Dan ini minimum transaksinya ya, sorry, minimum transaksinya itu adalah 5 juta. Jadi jangan salah baca ya. Ini soalnya ada poin 5 sama poin 6. Kalau yang minimal 3 juta itu untuk kategori retribusi loh ya. Nah, sementara untuk kita sendiri ya, yang disebut penerimaan negara, maka kita harus beli SBN ini minimal 5 juta. Ya, 5 juta. Oke, coba ya kalau 25.000 ya dibagi 5 juta kali 100. 0,5% ya, sedikit lebih baik lah ya ketimbang apa namanya ketimbang yang tadi ditanam duit ini ya. Sorry, ini tanam duit 1% nih yang paling tinggi untuk sementara ini. Tapi paling enggak dibandingkan yang ini, dibandingkan yang ini ya. Kalau misal belum pernah beli dan mau pakai ini lumayan lah 0,5% ya. Tapi ya saya udah nggak bisa pakai, jadi saya nggak bisa berkata-kata lebih lanjut ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya ketentuannya. Ini biasanya bisa dibaca hanya lewat aplikasi HP Tokopedia-nya. Nah, terus untuk yang kedua ini ya sayang sekali ya, ini ternyata sudah habis ini ya sepertinya, nggak bisa dipakai lagi nih. Ya, nah ini promo berlaku 29 Januari sampai 25 Februari. Oh, berarti ini sesuai ini ya, sesuai jadwal ya penawarannya ya. Wah, sayang sekali nih, minimum transaksi cuma 1 juta udah bisa pakai ini. Ya, cashbacknya juga 10.000. Nah, berarti kan 10.000 dibagi 1 juta sama dengan 1% cashbacknya. Itu termasuk tertinggi ya, penerawan yang paling tertinggi. Pakai kode bayar SBN. Dan ini ada kata-kata kuota promo terbatas. Ya, ini saya nggak tahu. Ini kita nggak tahu. Ini kuota promonya terbatas dalam artian itu eh, selama 3 minggu ini, ya hampir 1 bulan ini, atau kuotanya terbatas setiap hari. Itu saya belum tahu ya. Dan kalau saya sih harapannya ya setiap hari ya kuotanya ya. Jangan sampai satu gini karena keren juga gitu loh. Karena 1 hari belum tutup ya ini ya penawarannya, tapi ini sudah habis kode promonya. Sayang sekali ya. Oke, terus ini ada kode GoPay Pajak ya. Kita lihat di sini, pengguna akan mendapatkan cashback 1% hingga 25.000 dengan minimum transaksi sebesar 1 juta. Nah, jadi artinya kalau kita beli SBN 1 juta, kalau kita pakai kode ini dapatnya 1%, yaitu apa? 10.000. Nah, kalau kita mau memanfaatkan 25.000 ini, berarti kita belinya sekitar 2,5 juta juga. Ya, tapi lumayan lah 1% juga termasuk cashback yang not bad ya untuk ukuran investasi seperti ini. Ya, dan ini hanya berlaku 1 kali kategori per promo ya. Dan ini kuota promo terbatas ya, jadi mungkin nanti saya akan beli lewat sini aja, gitu ya. Oke, nah sekali lagi kalau mungkin ada bingung, loh ini kok ada GoPay-GoPaynan kok metode pembayaran GoPay, tadi kan katanya lewat Tokopedia. Nah, kalau nanti beli di Bariksa, nanti pilihnya tetap pakai lewat e-commerce ya Tokopedia. Nanti tinggal salin ya apa nomor transaksinya ke aplikasi Tokopedia. Nanti setelah mau check out, setelah pakai promonya, nanti pilih metode pembayarannya GoPay ya, jangan dicampur-campur ya. Kalau yang ini seingat saya ini jangan dicampur. Ya, semuanya harus pakai GoPay ya. Kalau beli 1 juta, 1 juta lewat GoPay. Kalau beli 2,5 juta, 2,5 juta lewat GoPay. Seperti itu. Ya. Terus ini ya masih ada satu lagi sini ya. Tapi mungkin ya benar berarti ya. Ini transaksinya penerimaan negara juga. Ini berarti kita bisa pakai ini ya. Cuma minimum transaksinya 2,5 juta.
ya. 2,5 juta, cashback-nya 10.000 dan kuota promo terbatas. Oke. Nah, ini yang rada-rada ya kita apa deg-degan ya cepet-cepetan. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita hitung 10.000 dibagi 2,5 juta. Ini 0,4%, jadi sekitar 0,4%. Ya kalau misalnya masih mau pakai ini, monggo ya. Tapi kalau tidak mau juga silakan ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya apa sampaikan ya untuk video kali ini. Jika Sobat Cendekia sekalian atau Bapak Ibu ataupun Kakak Uti yang menonton video ini, silakan klik tombol komentarnya, kemudian silakan tanya apapun ya terkait dengan ORI 25 ini ataupun mungkin terkait dengan surat utang negara yang lainnya ya. Dan jika video ini terasa bermanfaat, ya silakan klik tombol like ya dan kemudian share ya, sebarkan ke teman-temannya ya supaya semakin banyak melek keuangan. Ya, jangan sampai ya kesempatan investasi-investasi seperti ini yang aman, legal, dijamin oleh negara itu tidak banyak orang yang tahu ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasi supaya bisa mendapatkan update-update terbaru ya. Kalau misalnya kita ada upload video yang baru ya, entah itu SBN yang lain atau mungkin kita bahas obligasi korporasi yang lain atau kita bahas reksadana ya, itu bisa ya dengan cara mengaktifkan lonceng notifikasi tersebut. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Saya izin dulu untuk pamit ya. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.